Tetapi hubungan antara manusia dengan asalnya, dengan bumi itu tidak pernah terputus, di mana antara kamu dan imam itu terhalang oleh sungai. Saksikan terus Suara Quran TV bersama Sedangkan Kiai hadis Haji yang Syarif mengharuskan Ahmad Al-Fatihah. MASKMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, Ketua DKM Masjid Subul Salam Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, segenap sesepuh dan pilih sepuh, alhamdulillah pada pagi ini hadir pula saya lihat Kepala Pesantrenan Akis ya, Pak Ustadz Dr. Andes Edi Suhartsongko. Beliau ini Kepala Akis ya. Hadir juga mantan Presiden Masjid Al-Muhajirin Bapak Dr. Andes Haji Sukarman Sibawe. Terima kasih juga berkenan yang bergabung. Ada Ustadz Marhar dan sebagainya, sahabat-sahabat saya, juga para Ustadz, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Dengan izin Allah, pagi ini kita kembali bersama dalam rangka mengisi waktu supaya bernilai ibadah dengan membaca ayat-ayat firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Hari ini kita insya Allah akan membaca ayat 24 sampai dengan ayat seterusnya saja karena agak panjang. Kita mulai saja dari 24 sampai 24 sampai dengan 28 dari surah Al-Hijr. Surat Al-Hijr itu surat yang ke-15. Surat ke-15 mulai ayat 24 sampai dengan ayat 20 sampai dengan 31 ya, sampai 31 karena ayat pendek 24 sampai 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris sawm. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kami, dan kami mengetahui orang yang terkemudian. Oh iya, salah saya. Dari ayat 26 salah saya. Maaf, saya salah nomor. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Dan Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka? Iblis berkata, aku
Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Shadaqallahul azim. Sebelum Allah menciptakan makhluk manusia, Allah telah selesai menciptakan dua makhluk yang lebih senior, yaitu malaikat dan jin. Kita tahu malaikat diciptakan dari cahaya, dan jin disebutkan dalam ayat ini, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jin diciptakan sebelum bashar dari api yang menyala, dari panas api. Sudah ribuan tahun mereka hidup, sudah ribuan tahun mereka beribadah, baru Allah mengumumkan kepada malaikat, inni khaliqum basyaram min salsalin min hama'im masnun. Aku akan menciptakan bashar dari tanah, dari lumpur yang dipanaskan. Dilihat dari asalnya, manusia sekilas lebih rendah dari asal dua makhluk sebelumnya. Malaikat dibuat dari cahaya, itu indah. Sedangkan jin dibuat dari api, itu juga kuat. Sementara Adam, manusia, dibuat dari tanah yang tidak bisa terbang. Dari sini kemudian kita melihat ada tipologi nasabilah. Kemudian dilihat dari sisi pengabdiannya, tauhidnya, ibadahnya. Malaikat dan jin telah lebih dahulu beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Adam baru diciptakan ketika mereka sudah lama beribadah. Nah, ini kemudian yang oleh mereka dijadikan pertimbangan untuk melihat Adam. Ini dia nih. Ayat yang kita bahas hari ini adalah pembahasan pertama atau cerita pertama atau segmen pertama, urutan pertama di dalam kisah Adam dan Hawa. Jadi bukan yang ada di dalam ayat 30 surat Al-Baqarah, bahwa ketika Allah akan menciptakan Adam, dan ini yang kemudian menimbulkan banyak masalah serta kesalahpahaman di dalam cerita Nabi Adam. Ada juga ngarang-ngarang nanti di dalam kisah itu. Nah, yang pasti ayat inilah yang berbicara tentang proses pertama penciptaan umat manusia. Sedangkan yang di ayat 30 nanti itu urutannya kesekian, masih agak panjang. Diumumkan oleh Allah bahwa Allah akan menciptakan bashar, disebut dengan bashar atau basyarah, itu adalah kulit. Nah, bangsa makhluk kasar, karena jin dan malaikat atau malaikat dan jin itu sungguh pun mereka berakal, mereka tidak punya fisik. Lihat perubahannya. Malaikat punya akal, tidak punya nafsu, taat terus. Nah, jin punya akal, punya nafsu, tidak punya fisik. Manusia punya akal, punya nafsu, dan punya fisik. Ini sebenarnya menggambarkan bahwa penciptaan manusia merupakan penciptaan yang final. Jadi penciptaan yang paling canggih di antara tiga makhluk kalau tadi itu. Saya ulangi, malaikat punya akal, tidak punya nafsu, dan tidak punya fisik. Jin punya akal, sudah punya nafsu, belum punya fisik. Manusia punya akal, punya nafsu, dan punya fisik. Nah, masalahnya adalah di dalam diri manusia nanti ada dua stasiun yang suka diperebutkan.
Ada lammatun minal malaikah. Itu tempatnya di akal. Ada lammatun minal syaitan, minal jin, minal syaitan ya, di kelompok syaitannya. Itu adalah nafsunya. Nah, nanti dikendalikan antara apakah manusia itu akan ditumpangi oleh semangat malaikat atau ditumpangi oleh semangat setan. Misalnya nanti kita akan sampai bahasan di situ. Kita masih bicara tentang nasab atau silsilah ketiga makhluk ini. Jadi malaikat bin cahaya, jin itu bin api, sedangkan Adam itu bin tanah, gitu loh gampangnya. Di sini wa idz qala rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman. Ini yang membeda-bedakan berfirman, bersabda, berkata itu kan kita. Kalau Quran tidak ada ya kola-kola semua. Tapi kalau kita mengatakan dan berkatalah Tuhan, kayaknya kurang pantas itu. Nabi Muhammad ngomong nggak pantas itu. Itu bagi orang yang beradab ya. Tapi benar tapi tidak pantas gitu loh. Wah, Nabi Muhammad bilang begini, nah kurang pantas, apalagi ngomong gitu loh. Kurang pantas. Nah, ini terjemahan kita biasa untuk supaya kita bagaimana mengalihkan bahasa yang ada dalam Al-Qur'an kita pahami, kemudian juga tidak nyaman, tetap nyaman. Nah, Allah katakan fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, apabila aku telah rampungkan sempurna fisiknya Bashar ini, si tanah tadi yang berkulit tadi, fisik selesai, wa nafakhtu fihi min ruhi, kemudian kami tiupkan ruh padanya. Saya akan potong di sini. Sebenarnya manusia yang dicipta itu badan dulu apa ruh dulu? Di sini masalahnya. Ketika seorang ibu hamil dan nanti lahir jabang bayi ke dunia, itu sebetulnya yang lebih dahulu itu fisik apa ruh diciptakan? Nah, ini panjang bahasannya, nanti ada dalam kitab Ar-Ruh itu. Ada yang mengatakan ruh ada dulu sudah disiapkan di sana, baru proses fisiknya. Ada yang mengatakan fisiknya rampung dulu baru muncul ruhnya. Tapi isyarat ayat ini jelas mengatakan seakan-akan bahwa penyiapan fisik tersendiri, ruh tersendiri. Jadi ruh sudah ada, tinggal fisiknya disiapkan. Ibaratnya apa? Rangka mobil sudah ada, mesinnya sudah ada, tinggal dibikin rangka mobilnya, baru dipasangkan. Belum dipasang sebelum selesai rangkanya. Dah, itu nanti bagi yang ingin membahas bisa dibaca dalam kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu cukup panjang. Allah berfirman, jika telah selesai secara fisik dia, lalu ku tiupkan ruh ke dia. Ruhi juga di sini masalah, saudara-saudara. Karena idhofat. Ruhi itu sama dengan ruhullah. Ini pembahasan ini panjang sekali nanti. Kalau idhofat itu biasanya ada berapa makna? Misalnya gini, kutiupkan nafasku, berarti nafas itu bagian dari badanku. Kusentuhkan tanganku, berarti tangan itu bagian dari aku. Tetapi kalau ku berikan kopiku, kopiku itu, kopi bukan bagian dari aku, dia ada di sampingku atau aku yang menyeduhnya. Begitu. Saya ulangi contohnya. Kutiupkan nafasku, maka nafas itu keluar dari aku. Tapi kalau ku serahkan kopi ini, kopiku, maka kopi ini ada sesuatu yang ada di sampingku, bukan aku sendiri. Nah, kita pasang sekarang. Mir ruhi, aku tiupkan dari ruhku. Apakah yang dimaksud dalam pengertian pertama bahwa ruh itu keluar dari zat Allah? Atau ruh dalam pengertian Allah sudah menyiapkan ruhnya, kemudian ditiupkan ke situ? Kalau tiupannya, siapa yang meniupkannya kalau begitu? Jika terpisah, yang meniupkannya bukan Allah tentunya. Fa arsalna ilaiha ruhana, dalam kisah Nabi Isa, lalu kami kirimkan ruh kami, yaitu malaikat Jibril, yang meniupkan ruh ke dalam rahimnya Maryam. Itu bukan Allah, tapi malaikat Jibril, ruhnya ciptaan Allah, kemudian malaikat yang meniupkannya. Nah, itu pengertian yang kedua, dan ini yang diterima para ulama. Tetapi nanti memang ada di antara ahli filsafat dan ahli
tasawuf, pernyataan Allah min ruhi itu menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah, dan dia ada kemurnian dari Allah yang dimasukkan ke dalam fisiknya. Maka itu yang membuat manusia menjadi mulia. Karena apa? Ruhi, seakan-akan tiupannya langsung dari Allah dan bagian dari Allah. Insyaallah kalau panjang umur kita bahas tasawuf dan filsafat nanti. Kebetulan di antara kita ada ahlinya di sini, Dr. Mustafa. Nah, jika sudah selesai penciptaan fisiknya dan aku tiupkan ruh padanya, waqa'u lahu sajidin. Kamu semua malaikat sujud kepada dia. Saya tidak akan bahas lagi tentang sujud sungkem itu ya, sudah selesai pada kita bahas. Makhluk muda, generasi muda dihormati oleh yang lebih sepuh. Jadi kalau sekarang itu ya junior, tapi dihormati oleh senior. Karena apa? Karena dia punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh seniornya tadi. Dia punya kelebihan dari yang lain. Lebih sempurna dia, produk terakhir. Lalu fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Semua malaikat pun bersujud. Baru saja selesai diciptakan, Adam belum ngomong, Adam belum sinau, Adam belum belajar, sudah dihormati penciptaannya. Padahal nasabnya turunan tanah. Sujud semua malaikat. Illa iblis aba ayyakuna ma'as sajidin, kecuali iblis dia tidak mau ikut bersama orang-orang yang sujud. Perhatikan, ma'as sajidin. Di Quran ada warka'u ma'ar raki'in, sujud bersama orang sujud, ruku bersama orang ruku. Ini menggambarkan berjamaah. Perintahnya itu berjamaah, menghormatnya bareng-bareng. Nah, apakah waktu itu prakteknya berjamaah baru sujud bareng atau satu persatu? Tidak ada penjelasan. Tetapi secara isyarat barangkali ini menunjukkan bahwa mereka bareng sujud menghormatnya. Jadi seolah-olah Allah itu hormat gerak. Nah, lalu malaikat sujud hormat semua gitu kira-kira. Illa iblis, kecuali iblis, dia tidak mau termasuk yang ikut berjamaah sujud. Nah, ketika ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak mau sujud ketika aku perintah pada kamu? Kenapa kamu tidak mau bergabung dengan orang yang sujud rame-rame di situ? Apa jawabannya? Lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin min hama'im masnun. Aku tidak akan melakukan sujud, tidak akan jadi orang yang bersujud, orang pantas sujud menghormat kepada makhluk yang diciptakan dari tanah. Lihat. Jadi dosa pertama di dunia adalah dosa pamer silsilah. Dosa pamer nasab. Dosa merendahkan orang. Dan ini tidak akan habis sampai hari kiamat. Itu kata Nabi. Kata Nabi ada 4 perkara di umat, di urusan jahiliyah. Jadi perkara yang biasa dilakukan orang jahiliyah yang tidak akan ditinggalkan umatmu. Salah satunya at-ta'nu fil ansab, al-fakhru bil ansab, wa ta'nu fil ansab. Jadi bangga dengan turunan dan merendahkan nasab orang lain. Itu kata Nabi tidak akan habis sampai hari kiamat dan tidak akan ditinggalkan oleh umatku. Itu adalah perkara jahiliyah. Oh, berarti kalau ada orang yang tiap hari cuma sibuk nyusun silsilah, kemudian digunakan untuk merendahkan orang lain. Kamu kan turunan anak si Jambu Atah, kamu kan Jair bin Bakar. Misalnya, maka sebenarnya ini dia ahli waris dari iblis, pembuat dosa pertama yang telah menghina Adam. Kita yang direndahkan tidak usah merasa rendah. Kalau kita dibilang kamu turunannya jelek, kamu turunannya rendah, darahmu tuh nggak biru. Nah, yang darah biru itu cumi sotong sebetulnya itu. Cumi sotong. Kita direndahkan orang misalnya, tidak apa-apa. Alhamdulillah, berarti saya turunan Nabi Adam dan kamu turunan. Nah, itu dia.
Tidak usah disebut lah. Kemarin dimuliakan, ini dosa pertama, kesombongan, pamer silsilah, pamer nasab, dan ketika dia merasa lebih hebat dari yang lain lalu digunakan untuk merendahkan orang lain. Ini mungkin satu saat akan muncul karena ingin disebut mulia, maka mereka menyibukkan diri dengan membuat istilah-istilah yang tidak pernah ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Hamba yang dimuliakan, apa hukumannya? Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah kamu dari surga ini. Coba kita selama ini beranggapan bahwa Adam itu masuk ke surga. Teksnya dalam Al-Quran itu Al-Jannah. Seolah-olah Adam dimasukkan ke dalam surga dan tadinya tidak di surga. Itu pemahaman terhadap ayat bahwa Al-Jannah itu di tempat lain di luar bumi. Ini tidak apa-apa, namanya kajian. Kita mencoba mengkritisi sedikit pandangan para ulama dan memberikan juga perimbangan dengan pendapat yang berbeda dengan yang selama ini. Jadi dari teks ini fakhruj minha, keluarlah kamu dari dalam surga. Berarti saat itu malaikat, jin, manusia atau Adam itu ada di dalam Al-Jannah. Yang sering kita terjemahkan dengan surga. Apakah benar yang dimaksud dengan Al-Jannah di dalam kisah Adam dan Hawa itu adalah surga yang tempatnya di langit? Ini akan sedikit bersinggungan dengan ayat yang lain. Ayat tadi mengatakan bahwa Adam diciptakan dari tanah. Perhatikan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dalam surat Thaha, dari bumi kamu diciptakan dan ke bumi kamu dikembalikan, serta dari bumi nanti kamu akan dikeluarkan pada kali yang lain. Jadi dari awal Adam diciptakan sudah di bumi, dibuat dari bagian bumi. Loh, kenapa disebut dengan Al-Jannah? Ya, Jannah disebut Jannah karena dia kawasan bumi yang istimewa, rimbun. Tempatnya itu di bumi, bukan di langit. Jadi bareng-bareng malaikat, jin dan Adam itu di Jannah. Jannahnya di mana? Di bumi, bukan di sana, bukan di langit. Mana buktinya? Mereka bareng di situ. Fakhruj minha, keluar dari situ. Karena orang yang sudah berada di dalam surga, kata Al-Quran, wa ma hum minha bimukhrajin, mereka tidak akan dikeluarkan dari surga selama-lamanya. Itu menunjukkan bahwa jannah yang ditempati oleh Adam dan Hawa itu adalah jannah lughawiyah, bukan pengertian surga di akhirat nanti, tapi jannah kawasan bumi. Saya menarik berulang kali membaca dalam kitab Bible, di dalam kitab Kejadian pasal 1 itu dikatakan bahwa Adam dan Eva tinggalnya di sebelah timur kota Eden, Yaman. Kota Eden itu Yaman, sampai sekarang masih ada. Jadi Adam dan Hawa itu tinggal di daerah Yaman, Yaman Utara kalau tidak salah. Jadi Yaman yang paling subur kawasannya, di situ Adam dan Hawa tinggal. Ini kita akan bedakan antara kajian tafsir dengan kalau ceramah ya. Kalau ceramah itu kan kita boleh menggambarkannya Adam jatuh dari langit. Nah, jadi malaikat, jin, dan Adam tinggal satu tempat di dalam Al-Jannah. Apakah Jannah itu pengertiannya di langit? Atau Jannah itu pengertiannya adalah taman yang indah, bumi yang subur? Kita memang panjang bahasannya, tapi
melihat ini, jelas Adam dan Hawa itu berada di dalam al-jannah, yaitu tanah yang subur, karena jannah itu menutup rimbun, tanahnya tidak terlihat karena tutup oleh pepohonan. Nah, mana bukti lain bahwa itu ada di bumi? Seandainya surga itu ada di langit, dan seperti yang digambarkan dalam Al-Quran, ada penjaganya atau dikunci rapat, niscaya iblis tidak akan bisa pulang lagi ke situ, tidak akan bisa masuk lagi ke situ. Sebab iblis itu pendosa tidak akan bisa masuk surga. Ini berarti yang dituju dengan jannah di dalam kisah Adam adalah benar-benar di kawasan bumi, tapi bumi yang sangat subur. Ruj minha fa innaka rajim, keluarlah kamu hai iblis dari jannah ini, dari kawasan ini, dari komplek ini, atau kamu keluar sajalah ke luar negeri atau kemana, jangan tinggal di sini terus, sana pergi aja, cari tempat yang tandus, ini kan daerah subur gitu loh ibaratnya. Jadi status dia sebagai warga negara itu dicabut lah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dicabut kewarganegaraannya karena dia sudah melakukan tindakan yang menistakan peraturan gitu loh kira-kira. Nah, kesalahan iblis adalah dia satu, menentang kebijakan yang maha kuasa, dan ini kemudian menjadi model bagi sekelompok manusia yang di mana saja mereka berada cenderung menentang kebijakan pemerintah. Ini model. Apa yang sudah diputuskan oleh sebuah negara atau apa yang disepakati oleh badan dunia, lalu ada sekelompok yang melanggar, sebenarnya masuk dalam kategori ini. Yang kedua, kesalahan iblis itu adalah apa? Merendahkan orang lain. Jadi maunya mereka itu kalau jadi pemimpin itu ya anak orang begini. Ini kan bong cilik ini. Dia bukan anak kolong, dia bukan anak tokoh, bukan anak pimpinan partai, bukan apa. Lalu dia memimpin jadi lurah misalnya, atau jadi apa saja gitu. Nah, si iblis atau orang-orang yang kemudian menjadi warga negara iblis atau bertipe iblis, pasti dia akan melakukan penistaan, penghinaan. Apalagi Adam kan tidak bisa terbang. Kalau jin bisa terbang, malaikat bisa terbang, Adam tidak bisa. Deso bener. Kemudian ibadahnya kurang lagi. Orang baru jadi belum ibadah. Nah, nanti akan kita sampai bagaimana kelompok lain ketika malaikat merasa bahwa dia lebih layak karena dia lebih banyak ibadah. Jadi jangan kaget kita kalau apabila dalam satu kelurahan atau kecamatan atau satu negara bahkan ada pemimpin yang muncul dari komunitas rakyat kecil, wong cilik, kemudian ada kelompok yang merendahkan dia, cenderung terus mengkritik dia tanpa alasan, cenderung menolak kebijakannya karena berangkat dari ini. Jangan kaget. Itu adalah ahli warisnya. Seperti pernah kita bahas dalam bahasan 247 Al-Baqarah juga. Seperti ini nih. Akibatnya apa? Fakhruj minha fa innaka rajim. Status si iblis itu menjadi si marjum. Asalnya marjum itu dilempar batu. Jadi orang yang dicampakkan dia. Cabut status warga negaraannya di dalam al-jannah itu oleh Allah. Karena orang seperti ini tidak pantas, tidak bisa hidup rukun, tidak menghargai orang lain. Selalu adigung-adiguna. Wa inna 'alaika la'nah ila yaumiddin. Dan sampai hari pembalasan nanti kamu ditimpa kutukan, statusnya sebagai al-mal'un, orang yang terkutuk. Jadi mari kita obati, jangan sampai ada perasaan bahwa kita lebih baik daripada orang lain, lebih hebat daripada orang lain, karena itu akan menyebabkan kita menjadi bolonya iblis. Kita bisa melihat sekarang, iblis sudah ribuan tahun beribadah, tapi kemudian jadi terkutuk karena kesombongan. Coba tanya kita, berapa banyak ibadah kita bandingkan dengan kesombongan kita yang ribuan tahun beribadah saja, gara-gara sekali sombong, merendahkan nasab orang lain, merasa lebih mulia turunan daripada orang lain, kemudian menolak aturan Allah, dia kemudian dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita renungkan, apakah di dalam kehidupan kita hari ini ada orang-orang seperti itu, atau jangan-jangan kita termasuk dalam yang model itu? Kalau iya,
kita tinggal menunggu nanti akan berkumpul dan bersama-sama dengan iblis, dengan setan di dalam neraka. Kita sudah tahu calon teman kita siapa sebetulnya dari perilaku kita sekarang. Kalau mereka tidak banyak bicara, tidak melihat dia anak muda, dia orang tidak punya nasab hebat, yang nyatanya dia yang diciptakan Allah untuk makhluk terakhir dan Allah perintahkan kita tunduk ke dia, ya lakukan saja. Lalu ketika sudah berstatus sebagai mal'un, iblis, memang iblis ini banyak bicara, ngomong terus, rajin bikin postingan, rajin nulis di medsos, rajin banget, nah gitu loh. Iblis itu begitu tuh, orang bisa jaga canggung. Dia bilang sama Allah, qal Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Tuhanku, beri tangguh aku sampai hari manusia dibangkitkan nanti, sampai hari kebangkitan. Ini luar biasa. Dia minta diperpanjang masa jabatannya. Seharusnya dia pensiun waktu itu. Dia minta diberi umur panjang lagi. Dan umur yang panjang itu bukan untuk apa-apa, bukan untuk memperbaiki diri. Untuk apa? Aku ingin ngajak teman. Aku ingin ada di antara anak cucu Adam dan Hawa nanti yang bisa ikut jadi anggotaku, jadi temanku, jadi rekanku. Jadi minta umur panjang itu boleh, tetapi menjadi tidak baik kalau minta umur panjang tidak disertai dengan niat untuk memperbaiki diri. Kirain mah iblis yang minta umur panjang sampai kiamat itu mau digunakan untuk beribadah, menghapus kesalahan yang kemarin. Tidak, malah dia mau nambah teman supaya masuk neraka itu ada konconya, tidak sendirian. Nah, ini kan bahasa orang sekarang. Wah, ya mendingan di neraka kan banyak artisnya. Ini dia iblis nih dia. Dia tuh mencari temannya, cari teman masuk neraka. Kan sekarang orang-orang canda seperti itu, biasa ada yang bercanda, lah di surga mah masa kiai-kiai yang bongkok-bongkok, yang jelek-jelek katanya. Tapi kalau di surga kan banyak artisnya. Ya comono, nek artisnya apa ya swarga juga. Kiai nek ora bener ya neraka ae. Minta tangguh lagi. Penangguhan lah gitu kira-kira. Ya diberi tangguh oleh Allah sampai hari kiamat, tidak akan mati, umur panjang, tetapi di umur yang panjang ini dia bukan menggunakannya untuk bertobat kepada Allah, malah konon pernah dicoba gitu, iblis itu berusaha untuk mendapat ampunan Allah. Terus jawaban Allah gampang saja, gimana? Ya sudah, kamu sekarang sujud cari kuburan Adam, sujud di situ. Iblis itu ketus banget jawabannya. Nah, waktu hidupnya saja aku nggak mau sujud, ngapain mulu sudah mati. Nah ini dia nih. Iblis itu memang bahasanya nggak pernah enak gitu loh. Kalau melihat orang itu jelek terus, tapi sebenarnya bukti bahwa dia itu sangat jelek. Diberi waktu sampai hari kiamat, tidak akan mati. Diberi kesempatan untuk mencari banyak teman. Dan kelihatannya iblis ini termasuk makhluk yang istiqomah gitu loh. Istiqomah. Dia janji akan menggoda, tiap hari menggoda, tidak pernah melanggar janjinya dia itu. Tidak pernah melanggar janji untuk melakukan kejahatan. Lalu Allah persilahkan. Apa katanya? Kata iblis, karena aku telah terkutuk dan terhina, aku akan goda seluruh anak Adam. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Aku nanti akan mendatangi anak Adam. Ini aktif banget dakwahnya nih. Aktif banget. Jadi dakwah kita ini kalah. Kalau kita dakwah kan diundang. Iblis tidak diundang. Dia datang menyiapkan ongkos sendiri dan schedule-nya luar biasa. Hari ini jatahnya menggoda Pak Haji Mahali misalnya gitu loh. Umpamanya mau ngaji terus agak malas gitu. Nah iblis tuh bikin aja alasan, ada sunatan tetangga. Nah itu pintar itu. Ini umpama gitu loh.
atau misalnya dari streaming dari pagi tidak hidup, itu iblis langsung bisik, tiba-tiba cerdas itu. Ini kebetulan handphone saya ada hang atau segala macam lah. Ini umpama umpama. Itu iblis itu sudah hebat. Apa saja dia bisa. Hatta orang yang sekarang sedang ngaji cuma supaya diarani hadir, kemudian masang fotonya doang, itu bisa jadi itu bagian dari hasil dakwahnya iblis. Gitu. Iblis itu konsekuen. Tidak pernah mengingkari jobnya, pasti. Dan dengan pasukannya sesama iblis bangsa jin itu, setan bangsa jin, penghargaannya luar biasa. Bisa menyesatkan satu orang, itu piagam penghargaannya sangat besar. Sangat besar. Nah, kita ini tidak. Kadang-kadang kalau ada orang yang bisa mengislamkan orang itu nggak ada harganya sama sekali di hadapan kita semua. Tapi iblis bisa menyesatkan orang itu dapat piagam penghargaan. Nah, konsekuensinya iblis seperti itu. Akan aku datangi dari depan, dari belakang, kanan dan kiri. Dan statement terakhir ini sangat menohok kita. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau ya Allah tidak akan dapati mayoritas manusia yang syukur, kebanyakan kufur. Masya Allah, mengerikan ancaman ini. Komitmen dia, proyeknya sampai hari kiamat, mayoritas manusia harus melakukan kekufuran dan tidak bersyukur pada Allah. Ya Allah jawab juga. Inna ibadi laysa laka 'alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Kamu tidak punya kekuatan apa-apa menggoda hamba-hambaku. Enggak kuat kamu. Enggak kuat. Yang bisa kamu goda hanya orang-orang yang memang celaka. Yang lainnya yang mukhlasin, orang yang suci, menjaga kesuciannya, orang yang ikhlas dalam beramal ibadahnya, dia tidak akan bisa digoda. Maka satu-satunya benteng supaya kita tidak tergoda oleh iblis, oleh setan, hanya satu, yaitu hadirnya Allah di dalam hati kita. Gimana kita bisa selamat? Dari depan kita diserang, dari belakang kita diserang, kanan serang, kiri serang. Nah, itu sebabnya nanti ada kalimat dari ulama Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Katanya kalau kamu ingin lepas bebas dari serangan jin, ikuti zikir Qadiriyah. Ketika serang dari depan, ucapkan la. Serang dari kanan, ilaha, tangkis. Serang kiri, illallah. Itu aman. Makanya la ilaha illallah itu katanya lagi nangkis serangan setan. Saya tidak akan membahas ini karena bukan urusan saya, tapi itu memang dipergunakan oleh para ulama dalam rangka menangkis serangan setan, godaan setan. Maka zikirnya adalah dengan cara seperti silat, la ilaha illallah. Itu tangkisan kita katanya itu. Tapi yang inti adalah la ilaha illallah itu nancap di sini. Karena apa kata Nabi? La ilaha illallah hisni, faman dakhala hisni amin minasyaitan. La ilaha illallah hisni, faman dakhala hisni amina minan niran. Kata Nabi, Allah pernah berfirman, kalimat la ilaha illallah itu bentengku. Siapa yang masuk bentengku, aman dia dari godaan setan. La ilaha illallah itu bentengku. Siapa yang masuk bentengku, aman dia dari sentuhan api neraka. Karena apa? Setanlah yang menjadi koordinator api neraka. Orang yang bebas dari setan, insya Allah dia bebas dari api neraka. Nah, mudah-mudahan kita semua terbebas dari kenal dengan makhluk yang satu ini nih, si iblis ini dan pasukannya. Apakah termasuk juga pasukannya, agen-agennya, ya, korlapnya. Ini banyak sekali korlapnya ini. Koordinator lapangannya banyak sekali. Ya. Dewan pimpinan cabangnya ada. Ini bertingkat-tingkat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita semua, dan mari kita berusaha untuk bagaimana Allah senantiasa ada di dalam hati kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama Tidak ini biar mereka semua. kajian dari guru kita
Nah, bagi para jemaah yang mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Abdul Razak bertanya lagi. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan biasa berdoa kepada Allah semoga Pak Kiai diberikan panjang umur, berkah dari ilmu kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dua pertanyaan Pak Kiai. Pertanyaan yang pertama, tadi begitu banyak pertanyaan dari Pak Kiai yang menceritakan tentang awal mula Nabi Allah Adam dengan makhluk Allah yang lainnya, dengan malaikat dan para jin. Ya. Dengan cerita seperti itu, yang menjadi kebimbangan kami itu bagaimana menghubungkan ayat ini dengan Al-Baqarah ayat 30 saat beberapa waktu yang lalu kita sudah pelajari. Bagaimana cara memadukan ayat ini menjadi satu pemahaman yang utuh, yang dipisahkan, yang satu di surat Al-Hijr, yang satu lagi di surat Al-Baqarah. Pertanyaan yang kedua Pak Kiai, terkait dengan kesalahan pemikiran dari iblis ini, salah satunya adalah menentang kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mohon maaf terkait dengan PPKM saat ini Pak Kiai, pengurus masjid agak bimbang hari ini Pak Kiai. Satu sisi kita harus menghargai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah demi menyelamatkan bangsa dan negara. Satu sisi lagi kita juga harus memakmurkan masjid dengan berbagai macam agenda kegiatan, di mana saat PPKM seperti ini banyak sekali agenda-agenda kegiatan di masjid yang disarankan untuk dilakukan di rumah masing-masing. Nah, kami belum bisa memberikan jawaban terhadap jamaah terhadap kegelisahan yang dimiliki oleh para pengurus masjid. Semoga nasihat Pak Kiai bisa kami sampaikan kepada jamaah dan insya Allah menjadi pencerahan buat kita semua. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, memang insya Allah penafsiran saya ini penafsiran pertama baru yang berbeda dengan para ulama terdahulu. Bisa dicek di semua tafsir, insya Allah pasti beda dengan semuanya. Ini adalah petunjuk Allah kira-kira 20 tahun yang lalu. Selama ini kan kita tahunya firman Allah di dalam surah Al-Baqarah 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, hai malaikat, sesungguhnya aku akan mengangkat khalifah di muka bumi. Itu sebagai ayat pemberitahuan baru akan menciptakan Adam. Menurut saya ini salah. Dari mana kesalahannya? Kesalahan pertama, karena kata ja'ilun diartikan dengan bimakna khaliqun, dengan arti khaliqun, beda sekali. Sangat berbeda. Apa bedanya? Perhatikan ayat tadi. Inni khaliqun basyaran min salsalin min hama'im masnun. Khalaqa atau khaliqun itu adalah menciptakan sesuatu dari sesuatu yang sudah ada. Kan tadi aku akan menciptakan manusia basyar dari tanah. Tanahnya sudah ada, baru dirubah menjadi manusia. Wa bada khalaqal insan min tin, memulai penciptaan manusia dari tanah. Tanahnya sudah ada, lalu dirubah jadi manusia. Wal janna khalaqnahu min qalbin min nar samum. Dan kami ciptakan dari nyala api. Nyala apinya sudah ada dulu, baranya sudah ada, baru kemudian dengan khalaqa dirubah menjadi jin. Sedangkan ja'ala bukan itu. Ja'ala biasanya memiliki dua maf'ul. Lihat misalnya dalam firman Allah di surat Sajdah ini sini supaya kelihatan ya ini ya.
Ada spidol yang bagus yang sudah habis. Nah. Perhatikan ja'ala bedanya. Kalau ja'ala ini khalaqa ya. Saya garis bawah itu khalaqa. Khalaqal insana min tin. Menciptakan manusia dari tanah. Ada tanah dulu, lalu proses dengan khalaqa jadi manusia. Wal janna khalaqnahu min qablu, khalaqnahu wal janna khalaqnahu min qablu min nar samum. So, nanti ayat lain khalaqal janna min marji min nar. Jadi jin kami ciptakan dari nyala api. Jadi apinya sudah ada, lalu diproses dengan khalaqa berubah menjadi jin. Ini khalaqa. Nah, sedangkan ja'ala itu bukan khalaqa, sangat jauh berbeda. Karena ja'ala tidak berhubungan dengan penciptaan, tidak berhubungan. Dia hanya fungsi. Ini yang mungkin di seluruh tafsir tidak ada, insyaallah. Saya tidak mengatakan saya benar, tetapi ini yang Allah tunjukkan pada saya 20 tahun yang lalu, sudah saya tulis. Sedangkan ja'ala itu adalah sesuatu yang sudah ada dan sempurna baru difungsikan. Misalnya lihat di Quran. Alladzi ja'ala lakumul ardo firasyan. Kami jadikan bumi sebagai hamparan kamu. Sejak awalnya dia bumi sudah ada dan hanya ketika kamu turun lalu hamparan di situ. Mungkin pakai ayat ini kita agak sulit ya, agak sulit. Tapi yang lebih mudah adalah Allah berfirman kepada Nabi Daud, "Inni ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard." Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan. Ya Daud, kami menjadikan kamu menjadi khalifah. Daudnya sudah ada, karena ketika lahir belum khalifah. Diangkat jadi khalifah. Atau dalam doa, waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami ya Allah, ini ja'ala nih. Jadikanlah kami ya Allah menjadi imam bagi orang bertakwa. Ini yang berdoa siapa? Yang berdoa adalah orang-orang yang beriman, ibadur rahman. Tentu orang yang berdoa yang ingin diangkat jadi imam ini sudah ada, maksud iya belum lahir sudah berdoa kan? Juga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini kata Allah, inni ja'iluka linnasi imama. Hai Ibrahim, aku menjadikan kamu imam bagi manusia. Yang dijadikan imam itu Ibrahim. Ibrahimnya sudah lama ada, baru diangkat. Nah, digunakan kata ja'ala. Artinya apa? Ja'ala itu bukan menciptakan, tetapi menfungsikan. Atau apa sih? Ya menjadikan lah. Misalnya, jadikanlah saya imam. Itu pakai ja'ala. Nah, ketika ini ja'ilun fil ardi khalifah, itu Adam sudah lama ada. Dan sudah fil ardi bukan fil jannah. Walaupun pengertian jannah itu juga adalah fil ardi, tetapi ini sudah di kawasan bumi secara umum, dia sudah keluar dari bumi yang tidak istimewa lagi, yang berbeda dengan yang tadi itu. Jannah itu kawasan bumi yang istimewa, dia sudah keluar, baru di situ inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hai malaikat, hari ini aku akan mengangkat seorang khalifah di muka bumi. Itu sebabnya mereka protes. Atau ja'alu fiha ma yusidu fiha ismuka. Adakah engkau akan mengangkat orang yang menciptakan kerusakan dan menumpahkan darah jadi khalifah di muka bumi? Silakan kami orang-orang yang rajin bertasbih, bertahmid, bertakbir. Masukkan engkau. Loh, di sini kemudian muncul tafsir ngarang lagi. Mohon maaf ya.
tafsir gatuk-gatuk. Apa kata mereka? Kenapa malaikat bertanya kepada Allah tentang makhluk yang akan menciptakan kerusakan dan menumpahkan darah? Itu karena dulu pernah terjadi di muka bumi ini, pernah dipercayakan kepada kelompok bangsa jin supaya ngurus bumi, lalu mereka saling membunuh. Tapi ini dongeng, cerita ini dongeng. Hadisnya palsu ini. Kita tidak perlu dengan itu kok. Selesai dengan Quran sebenarnya. Lalu apa yang menyebabkan malaikat kok bertanya tidak setuju kalau yang diangkat jadi khalifah itu yang menumpahkan darah dan suka membunuh itu, merusak itu? Dari mana? Ini yang mereka tanyakan adalah kekhawatiran kalau yang diangkat jadi khalifah itu adalah Qabil. Karena Qabil sudah menumpahkan darah, itu ada di dalam surat Al-Maidah. Jadi kekhawatiran itu, yang menumpahkan darah itu bukan yang lain-lain, bukan dongeng-dongeng. Tapi ketika Qabil dan Habil sudah bersama Adam di bumi, terjadi pembunuhan, baru Allah mengatakan akan angkat seorang khalifah. Nah, malaikat khawatir, jangan-jangan yang diangkat jadi khalifah itu Qabil, si pembunuh itu. Nah, itu ya. Jadi prosesnya Adam ciptakan, malaikat sujud, iblis diusir, lalu Adam digoda lagi oleh iblis, sudah makan buah larangan, terusir ke bumi, beranak pinak, sudah besar anaknya, terjadi pembunuhan, baru diumumkan akan mengangkat seorang khalifah oleh Allah. Loh, tapi kenapa kok dalam Al-Baqarah suruh sujudnya Adam itu ada di ayat 34? Nah, di situ saya menemukan kaidah sendiri dari Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa dipakai. Yang belum pernah lah, insya Allah ya. Perhatikan ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini ayat 30. Jadi pengumuman akan mengangkat seorang khalifah itu ada di ayat ke-30. Sementara perintah sujud pada malaikat ayat 34. Ini 30 nih. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ini ayat 34. Ya. Nah, tadi ayat ini sama dengan ayat 28 di surah Al-Hijr. Wa idz qulna lil malaikati inni khaliqun basharan fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Ini ayat 28 ya, 28 Al-Hijr sama dengan ayat 30. Dan ingatlah ketika perintahkan sujudlah pada Adam. Jika kami tiupkan roh padanya, faq'u lahu sajidin, sujudlah pada Adam. Ini tidak ada di surah Al-Hijr. Tidak ada. Adanya cuma di Al-Baqarah. Pertanyaannya, kenapa kok di sini pengumuman khalifah dulu, pengangkatan khalifah, baru kemudian perintah sujud? Kalau merujuk kepada surah Al-Hijr, perintah sujud dulu. Karena apa? Baru saja Adam jadi sudah sujud. Sedangkan di ayat 34 Al-Baqarah, perintah sujud itu setelah Adam pinter. Ya, pinter. Ayat 31 sudah diajari Allah. Berarti sudah lama hidup. Itu menunjukkan bahwa peristiwa yang ada di dalam ayat 30 sampai 33 itu lebih dahulu belakangan daripada ayat yang ini. Jadi bacanya dibalik. Ayat 34 dulu sampai berikutnya, baru nanti balik ke ayat 31. Kok bisa? Bisa, karena ada alatnya. Apa alatnya? Wa'il. Wa'il ini adalah ataf tetapi tidak mewajibkan tartib. Seakan-akan begini. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman pada malaikat, aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Dan ingatlah peristiwa sebelumnya. Itu. Kok mati?
Dan ingatlah peristiwa sebelum itu, yaitu ketika kami perintahkan pada malaikat supaya bersujud pada Adam. Jadi sujud dulu, itu yang pertama. Menggunakan wa'id. Wa'id ini dua huruf, wa dan id. Kalau wa saja, dia tidak bisa, dia harus tertib. Pun id saja, itu harus tertib. Karena wa dan id digabungkan, maka dua peristiwa itu walaupun urutannya 1, 2 bisa dibalik 2, 1 aslinya. Dan ini insya Allah penemuan saya. Nah, mudah-mudahan ini para pakar ada bisa mengkritisi karena beberapa dosen pernah saya coba belum ada yang memberikan tanggapan. Ini pemikiran saya dan itu nanti banyak di Quran. Di surah Toha, wa'idh ini kisah Nabi Adam nih, kisah Musa nih. Baru di sini kisah Nabi Adam. Padahal mestinya kan Adam dulu. Nah, untuk memastikan bahwa ini tidak terjadi kesalahan, maka di dua sini ada wa'idhnya. Wa dan id. Dan ingatlah ketika. Nah, maksudnya apa? Dan ingatlah peristiwa sebelumnya, yaitu ketika. Dengan ini sama selesai persoalan. Kita tidak butuh dengan dongeng bahwa dulu pernah ada malaikat yang ada jin yang merusak. Kita tidak perlu dongeng bahwa ada yang mengatakan Allah ngasih tahu bahwa nanti yang akan diciptakan itu makhluknya akan merusak. Ini memfitnah Allah sebetulnya. Karena Allah tidak pernah memberitahukan bahwa manusia diciptakan akan merusak, tidak pernah memberitahukan pada malaikat. Dan kenapa malaikat tahu? Nah, itu jawaban-jawaban yang dikarang. Tetapi sungguh pun demikian, itu hasil karya para ulama yang harus kita hargai. Meskipun kita punya hak untuk menyanggah karena tidak ada dasarnya baik dari Al-Quran maupun hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Yang kedua, tentang prokes. Ya, kita punya kewajiban. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini ayat khusus bagi orang yang beriman dan saya tidak akan berikan pada yang tidak beriman. Tapi pada yang beriman, mari sadar ini seruan Allah, perhatikan serius. Sudah sering saya sampaikan, jika ada ya ayyuhalladzina amanu, ya ahlul kafirun, ya ahlul kitab, itu di belakangnya satu di antara tiga. Ada perintah, ada larangan, atau ada statement yang perlu direnungkan. Di sini dilanjutkan dengan perintah. Menurut asalnya perintah itu menunjukkan pada wajib. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah. Taatlah kamu semua pada Allah. Wa atti'ur rasul. Dan taatlah kamu semua pada Rasul. Wa ulil amri minkum. Meskipun tidak pakai wa ati'u, tetap itu menunjukkan wajib taatnya. Kenapa tidak menggunakan ati'u? Itu menunjukkan bahwa ulil amri itu ketaatannya dibatasi oleh jika yang mereka sampaikan itu dasarnya ada dari Allah dan Rasulnya. Nah, yang kedua, kenapa harus ada tanpa wa ati'u di sini? Itu menunjukkan bahwa ulil amri berhak berijtihad, menetapkan kebijakan sendiri yang tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah jika ada peristiwa yang memang belum pernah terjadi pada masa turunnya Quran dan hadirnya Sunnah. Nah, kita wajib taat pada Allah, wajib taat pada Rasul, dan wajib pada ulil amri. Siapa ulil amri? Ayat ini pada awalnya berkenaan dengan kewajiban mematuhi seorang pemimpin amir dalam satu peperangan, ya. Tetapi ayat ini umum, lafadznya umum. Ulil amri itu adalah orang-orang yang memegang urusan di antara kamu. Ada yang mengatakan pemerintah, ada yang mengatakan ulama dan lain sebagainya. Tapi yang jelas ulil amri ini maknanya sangat lebar. Kalau saya sedang sakit, ulil amri yang ngurusin sakit itu dokter. Saya wajib patuh dokter kalau memang saya waras berpikirnya dan saya ingin sembuh. Saya orang yang mengasuh pesantren, yang tahu urusan pesantren prosedurnya adalah Pak Kakis. Maka saya wajib patuh dengan apa yang dikatakan Pak Kakis, Pak Edi Sasongko. Prosedurnya saya ikuti. Saya orang Muslim. Ulil amri di bidang agama adalah
ulama. Kalau saya ingin selamat dan saya beriman, maka saya wajib ikut fatwa para ulama. Nah, dan saya sebagai warga negara, kalau saya ingin selamat dan dianggap beriman, patuhi aturan negara. Sederhana banget. Jangan pertentangkan antara perintah agama dengan kebijakan negara. Nah sekarang, ketika ada wabah corona, yang tahu itu dokter. Lalu negara mengundang para pakar, para ahli, kemudian disimpulkan bahwa cara untuk melindungi diri dan menyelamatkan masyarakat dari pandemi ini adalah dengan satu pakai masker, kemudian jaga jarak, cuci tangan, tingkatkan imun. Ini kemudian, ini yang ngomong ahlinya loh ya, para dokter nih. Ini yang ngomong tuh bukan dokter kaleng-kaleng ini, dokter beneran. Kemudian pemerintah memandang perlu supaya semua masyarakat selamat dan aman, dibuatlah keputusan oleh negara, diumumkan seluruh masyarakat. Maka mematuhi kebijakan pemerintah tentang prokes, hakikatnya adalah mematuhi Al-Quran. Jangan main-main, wajib hukumnya. Kenapa? Mereka ulil amri. Tapi saya ingin Jumatan, jangan ngeyel. Fikih ada aturannya sendiri. Puasa Ramadan juga boleh ditinggalkan kalau bepergian kok. Ada yang ngeyel zaman Nabi dulu. Para sahabat Nabi bepergian, terus tahu-tahu ada yang lagi dirubung-rubung, dikumpul-kumpul. Ada apa ini? Kelenger Rasulullah. Kenapa kelenger? Ini orang ini puasa. Udah mau pergian kok malah puasa. Apa kata Nabi? Laisa minal bir asyam fis safar. Berpuasa di perjalanan itu bukan suatu kebajikan, bukan. Quran sudah menetapkan kok. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Berpuasa, kekeh puasa saat bepergian itu bukan suatu yang istimewa. Boleh buka. Bahkan ada yang keras nanti, kalau bepergian tuh wajib tidak puasa. Wah, itu ekstrim. Ya kita ngambil yang tengahan lah. Ya kalau kira-kira kuat sih puasa enggak apa-apa daripada nanti bayarnya juga malas-malasan. Tapi kalau pergian jauh capek, jangan puasa. Seperti itu. Jumatan enggak boleh, bukan tidak boleh Jumatan. Ada madarat yang jika kamu terus melakukan ibadah Jumat akan muncul madarat yang lebih besar. Nah, besok kamu tidak bisa lagi melaksanakan agama dengan baik. Gitu loh. Zaman Nabi hujan deras saja orang tidak usah ke masjid kalau kira jadi masalah. Ini lebih bahaya daripada hujan. Kita bisa pakai payung, kita bisa pakai jaket jas hujan, tapi corona tidak bisa. Kita tidak melihat dia. Islam punya aturan. Wajib sholat 5 waktu dengan sempurna, menghadap kiblat, lurus, kemudian sempurna. Seperti itu caranya. Tetapi ketika ada khauf, rubah cara sholatnya. Perang loh. Dalam keadaan perang, gantian rukuk sujudnya. Padahal selama ini imam rukuk langsung. Ini ada cara sholat yang berbeda dengan sholat biasanya. Karena apa? Ada khauf, ada musuh. Yang kita hadapi sekarang ini, corona itu lebih hebat daripada musuh. Kita bisa bunuh musuh kok. Kita bisa tembak tentara musuh. Tapi kita tidak bisa membunuh virus corona ini. Kita jago silat. Allah banyak yang nemprak jago silat juga. Soalnya jago wirid, banyak kiai jago wirid yang kena juga corona juga. Saya kan dokter, faktanya ada juga perawat yang kena. Itu apa? Bukan karena kehebatan pengetahuannya, tapi karena apa? Begitu sulitnya kita mendeteksi dan menghadapi corona. Ini lebih berat daripada musuh. Maka kita menghindarkan diri dari musuh ini. Boleh kita tidak melaksanakan sholat Jumat, kemudian diganti dengan sholat zuhur, karena alasan ini ada ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu membolehkan sesuatu yang tadinya dilarang. Saya sebenarnya sudah membuat konsep tahun lalu, tapi sampai hari ini tidak ada yang merespon, walaupun saya sempat bicarakan dengan beberapa tokoh. Saya punya konsep, jika memang kita masih ingin juga melaksanakan sholat Jumat atau Idul Fitri, Idul Adha, bisa dilaksanakan. Mereka yang bertugas tempatnya ada di masjid, sedangkan yang tidak bertugas di rumah masing-masing menggunakan streaming. Dengan catatan, karena kiblat kita ada sebelah barat, maka jamaah yang boleh ikut adalah jamaah yang di sebelah timur masjid.
sehingga jamaah mendengarkan di masjid kalau sholatnya. Ya. Yang kedua, jamaah yang boleh berjamaah taraweh, taraweh, jamaah sholat Jumat, Idul Fitri adalah memang jamaah masjid tetap itu yang termasuk wilayah masjid itu. Di luar itu tidak bisa. Jamaah Pasar Rebo, ya khusus Pasar Rebo. Jangan orang Pasar Kemis jamaah ke Pasar Rebo, itu kan sebelah timurnya. Tidak bisa, dan itu jauh. Walaupun melihat kita lewat layar atau streaming, saya sempat mengatakan barangkali ini bisa jadi alternatif untuk tetap bisa dilaksanakan. Sebab apa? Sebab apa yang kita lihat di layar sekarang yaitu dia yang memang ada. Jadi memang real gitu loh, real seperti itu. Tentu ini dilaksanakan hanya pada masa pandemi saja. Jadi jangan kita ngeyel, apalagi rumah sakit Pasar Rebo. Ini contoh loh. Kalau rumah sakit ngadain Jumatan, nanti yang lain ngomong rumah sakit aja Jumatan, masa kami gak boleh. Ini jadi contoh. Dan melanggar perintah Allah, perintah Rasul dan Amri adalah dosa di hadapan Allah. Orang yang maksa dengan kebijakan pemerintah, lalu melanggar kebijakan pemerintah, akan diazab oleh Allah karena dia sudah melanggar perintah Allah. Wallahu a'lam bishawab. Maaf, ini ada pertanyaan dari Bapak Ustaz Edi Suarsono dan Ustaz Ahmad Abdul Aso. Izin bertanya, bagaimana menyikapi sesama muslim yang bersikap keras dalam dakwahnya, sementara kami ingin merangkul sesama umat manusia dalam memberikan ukhuwah Islamiyah. Itu pertanyaan dari Ustaz Edi Suarsono. Lalu pertanyaan kedua dari Ustaz Ahmad Abdul Aso. Assalamualaikum Abi. Izin bertanya, bagaimanakah prosesnya Adam ke bumi? Yang biasa di kajian Nas itu memang sudah di bumi, walaupun di tempat yang istimewa. Apakah diusir dalam artian migrasi pindah benua seperti itu? Ya, mohon dijawab pertanyaan. Pak Akis, Pak Edi Suarsono, terima kasih berkenan bergabung. Mudah-mudahan beliau terus bisa mengawasi lah, bisa mengoreksi apa yang kurang-kurang dari pembahasan kita. Bagaimana menyikapi keragaman karakteristik ceramah yang berbeda. Kita ingin membedakan antara yang keras dalam penyampaian dan orang yang sembrono dalam menyampaikan dakwah. Kalau yang keras itu kan karakteristik, kalau sembrono kan biasanya kebodohan. Kalau yang keras itu cara penyampaian. Tapi kalau yang kasar dengan bahasa yang menghina, itu bukan keras, itu kejahatan. Nah, kita sudah punya pakem. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Ini 3. Ajak mereka, seru mereka. Kata ud'u ini mungkin bapak-bapak ibu-ibu sudah tahu. Da'a yad'u, dakwatan, du'aan itu dari da'ayat. Dalam kaidahnya kalau bahasa Arab definisinya dakwah, doa itu da'ayat itu talabul fi'li minal adna ilal a'la. Tuntutan mengerjakan yang diajukan oleh yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Kalau al-amru itu perintah. Perintah itu tuntutan mengerjakan minal a'la ilal adna. Dari yang atas kepada yang rendah. Tapi kalau dakwah minal adna ilal a'la. Orang di bawah menuntut yang di atas melakukan sesuatu. Itu namanya da'a yad'u. Tapi kalau yang atas ke bawah, amr, perintah, instruksi. Beda tak? Nah, biasanya kalau yang dari bawah ke atas meminta itu ada tata krama sopan. Nuwun sewu, mohon maaf, berkenan bantu saya. Tapi kalau dari atas bawah, kerjain sekarang. Tunjuk dia, beda. Nah, da'a yad'u, dakwah di situ menggunakan kata da'a. Artinya apa? Seseorang yang merasa berada di bawah menyeru kepada yang dianggap di atas dia supaya melakukan sesuatu. Berarti dakwah itu harus sopan. Itu saja dulu.
Beda dengan amar ma'ruf nahi munkar. Amar itu perintah. Perintah itu dari atas ke bawah. Tapi kalau dakwah kita harus tawadhu. Kita merasa tidak lebih hebat dari yang kita ajak bicara. Ayo kita sama-sama untuk melakukan ini. Itu dakwah. Kalau amar perintah, kerjakan. Sholat loh, amar. Itu bedanya. Bawa kemana? Ila sabili rabbik, menuju jalan Tuhanmu. Dengan apa? Bil hikmah. Jadi hikmah itu macam-macam lah. Tapi intinya hikmah itu adalah berdakwahlah sesuai dengan dunia yang kau hadapi. Berdakwahlah sesuaikan dengan orang yang kamu ajak bicara. Di sini butuh pembagian tugas nanti. Ada komunitas yang mungkin karena setiap hari kerjanya capek, stres, ngajinya pasti dia pengen yang bisa menghilangkan stres, guyon-guyon dikit. Nah itu betah dia. Nah kalau orang sudah kerja keras, capek, diceramain, di marah-marahin, ini neraka ini, dia akan bilang, wah capek kok diomel-omelis, bari ya wes. Nah aja. Hikmah. Anak kecil hikmah, nggak usah banyak bicara, beliin permen aja. Nah ngaji tak kasih permen. Mau dia belum mukallaf ini. Gitu loh. Dan biasanya kalau ibu-ibu itu pengajian tuh senangnya kalau ada arisan. Nah itu hikmah juga sebetulnya. Mula-mula datang karena arisannya, tapi jangan selamanya. Arisan bubar, ngajinya bubar juga. Sekarang ada lagi kan hikmah apa? Musim ontel, ya pakai ontel, itu juga bagian dari hikmah. Walaupun Mbak Roso hanya beli sepeda yang murah 1 juta misalnya itu kan, tapi kan hikmah sudah bisa berdakwah dengan ontel. Selesai ontel kita buka bersama di pinggir kali dan itu kita lakukan terus sholat berjamaah kan. Nah yang kedua, wal mau'izatul hasanah, nasihat yang baik. Nasihat yang baik itu yang sing kenek mari wonge, disentuh dengan keseharian dia, dengan bahasa yang kalau dia mendengar tuh enak gitu. Kemudian baru yang ketiga, wajadilhum, berdebat. Boleh debat, adu argumentasi, tetapi juga tetap billati hiya ahsan. Yang debatnya itu yang terbaik, bukan baik loh ya, ahsan, yang terbaik. Saking orang itu bandel gitu kan, didakwai susah banget, diomongin susah banget, punya argumen, debatlah. Tapi tetap berdebat pun billati hiya ahsan, yang terbaik, bukan yang baik. Bil hasan bukan, billati hiya ahsan, terbaik, bukan baik, terbaik. Ini. Nah, nanti kalau sudah kerangka ini selesai, baru kita akan bertemu dengan ayat yang sering saya sampaikan. Wa auha rabbuka ilan nahli an tattakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dzula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh. Itu ya. Tuhanmu telah mewahyukan pada lebah. Ini kita mau wahyu. Lebah itu dari perutnya apa? Keluar macam-macam minuman, tapi fihi syifaa'un linnas. Di dalam keragaman minuman tadi ada obat untuk penyembuh kehidupan manusia, tubuh manusia. Madu itu ada yang manis, ada yang pahit, ada yang asam, ada yang kental, ada yang encer, ada yang pekat, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang putih. Seperti itu juga ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu ada yang keras, ada yang lunak, ada yang nyindir, dan itu kemudian dikonsumsi oleh tawon-tawon da'i. Da'i itu tawon loh. Da'i itu penceramah itu tawon. Ada yang ngambilnya ayat yang pahit, ada yang ambil ayat manis, ada yang asem. Kalau yang pahit nanti dikit-dikit takbir, nggak ada tasbihnya pisan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau yang kebanyakan pahit nggak pada suka orangnya, pasti jarang yang suka. Tapi jangan disalahkan, nyatanya ada kok ayat pahitnya, dikit-dikit neraka, kamu kafir, celaka kamu kalau tidak. Ya memang bisanya seperti itu, ya ada seperti itu. Kemudian ada juga yang madunya yang manis, ngaji itu berguyon terus. Ada guyonnya, ada apa-apa. Tapi ada juga yang asem, nyindir mulu. Kalau ngajian tuh nyindir. Kadang-kadang nyindirnya ya seperti serius tapi nyindir gitu loh. Atau kayak guyon tapi nyindir. Nah itu madu asem. Tidak apa-apa, itu harus ada semua.
Dan itu kan masing-masing nanti ada yang konsumsi. Kalau orang lagi udah asam lambung, masuk minumnya madu yang asam, ya nambah toh. Kalau orang yang hidupnya udah pahit terus, masuk minumnya madu pahit juga gitu. Nah, tapi di dalam yang manis, yang pahit, yang asam itu fihi syifa'ul linnas, ada daya penyembuh bagi umat manusia. Jadi si dai itu benar-benar punya keinginan menyembuhkan penyakit masyarakat. Sudah, tukang madu jangan ribut dah. Jangan ribut. Yang kita waspadai adalah madu oplosan. Ayat Quran yang dicampur dengan kepentingan politik itu oplosan. Itu bahaya sekali itu. Yang kita waspadai adalah madu bikinan. Air tape kok dibikin madu. Itu membahayakan orang. Nasihati orang, ngasih pengajian ke orang, ketika selesai ngaji orangnya bukannya baik, malah tambah jadi jelek, jadi beringas, jadi kasar. Ini bukan madu pasti yang minumnya. Ini pasti ya apa ya? Ya itu tadi. Dan ada juga yang katanya madu ternak itu enggak semuanya bersih juga. Saya tahu dari sebagian orang yang pernah kerja di tempat madu ternak itu katanya tiap pagi disemprotin, disiramin air gula, air kelapa dan lain sebagainya. Loh, makanya saya tidak mau ngambil madu atau beli madu kecuali saya tahu yang ngambilnya siapa dan dari mana, jujur orangnya apa tidak. Begitu kita agama juga, jangan sembarangan ambil agama dari orang, dari Google, dari itu dan ini. Itu jangan-jangan itu agamanya oplosan juga, kan bahaya nantinya. Lebih baik kita ngaji kepada orang yang benar-benar jelas pengambilan madunya dari mana, dan dia bisa kita tanya mana madunya aslinya, buktinya mana. Karena kita harus bertemu dengan mereka. Jadi keragaman soal itu silakan, tidak usah saling mencela. Tetapi ketika ada kebijakan satu daerah bahwa daerah ini adalah modelnya ini, tipenya ini, Pak Kakis mengatakan dilakukan, maka yang lain harus mengikuti. Karena apa? Karena daerah Deso Mowocoro, kita jangan sampai membuat cara sendiri yang kemudian sajian itu tidak bisa dinikmati. Demikian Pak Kakis, terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan panjenengan sehat selalu. Semoga. Saya pikir pertanyaan kedua dari Ustaz Ahmad Agil Arso. Assalamualaikum Abi, izin bertanya, bagaimanakah prosesnya Adam ke bumi yang biasa jika jannah itu memang sudah di bumi, walaupun di tempat yang istimewa, apakah diusir dalam artian migrasi pindah benua seperti itu? Di dalam Al-Quran itu ada ihbitu, qulnah bitu ba'dukum li ba'din adu. Hubut, ihbit itu asal maknanya. Asal maknanya hubut itu jatuh. Di dalam peristiwa Adam dan Hawa ini ada dua kata. Satu, fakhruj minha. Jadi iblis kan fakhruj minha. Ini artinya keluarlah. Adam juga sama, fa'akhrajahuma. Lalu iblis mengeluarkan Adam dan Hawa, mengeluarkan. Tapi ada juga ihbitu. Ihbitu. Hubut itu artinya apa? Turun. Jatuh. Kata ini yang kadang-kadang diambil dan dipahami sendiri dengan ayat secara sendiri, karena ayatnya mengatakan ihbitu turun, maka berarti Adam waktu itu berada di atas. Adam dan Hawa berada di atas. Kalau begitu berarti surganya ada di atas. Ditambah lagi ada kata al-jannah. Ini. Lain, ukhruj, keluar. Tetapi kalau kita baca Al-Quran, kata ihbitu tidak selamanya difahami sebagai jatuh jelek dari atas. Misalnya di dalam Al-Baqarah Allah mengatakan
إذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها بصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا. Nah, ayatnya di Al-Baqarah dah. Ihbitu Misran. Ketika Bani Israel ingin supaya ada makanan yang tidak kayak kemarin saja cuma makanan cuma mana dan sawah, dia pengen ada timun, ada kacang tanah, ada adasnya, ada bawang merah, bawang putih. Lalu Allah katakan ihbitu Misran lewat Nabi Musa, ihbitu Misran. Masuk jatuhlah ke kota, bukan. Kata ihbitu di sini artinya apa? Ukhruju atau min hadhil qaryah ila Mesir. Ihbitu artinya apa? Masuk ya, masuk. Jadi ya keluar dari sini masuk ke kota. Betul. Ihbitu ini bukan jatuh, karena Nabi Musa tidak jatuh dari langit. Dia hanya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jika ihbitu di sini bisa diartikan dengan pindah, keluar, maka ihbitu di dalam kasus Nabi Adam dan Hawa pun maknanya keluar, dan itu sesuai dengan ayat yang lainnya. Fa akhrajahuma, maka setan mengeluarkan keduanya dari dalam al-jannah. Nah, seperti itu. Nanti para ulama banyak argumen masing-masing yang saling mendukung. Di antaranya bahwa katanya kalau al-jannah dalam kisah Adam itu pakai al, itu makrifat menunjukkan kepada surga tempat khusus, bukan jannah secara umum. Tapi ini juga tidak bisa diterima, karena pada ayat lain juga ada kata al-jannah yang menggunakan al, tapi tidak dimaksudkan dengan jannah pengertian surga. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, aku kira sangat jelas jawaban dari guru kita. Untuk Bapak Mustafa yang bertanya, kami persilakan ingin bertanya langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin bertanya Ustaz. Ya. Ada penafsiran dari surat Al-Baqarah yang ayat yang 30 itu, mungkin betul 20 tahun yang lalu saya mengikuti dan itu dimuat di Qum. Berarti sekarang mungkin ada di Goresan Pena itu, di awal-awal Goresan Pena. Waktu itu yang menjadi rujukan adalah tafsir Tobari dengan pendekatan yang lebih kepada pendekatan historis. Nah, kemudian dari penafsiran yang sesuai pada konteks waktu itu 20 tahun yang lalu, maka ketika diangkatnya Gus Adam dan Mbak Hawa sama dengan Indonesia waktu itu, ya ada Gus dan Mbak. Kemudian Gus Adam juga akhirnya keluar dari istana, sama ketika Adam keluar juga dari istana jannah itu yang kemudian dengan berbagai macam penafsiran. Pertanyaan saya, apakah kalau ini ditafsirkan ketika peristiwa Nabi Adam ini dengan pendekatan historisnya tafsir Tobari? Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang pandemi, barangkali saya lupa matanya itu ada di hadis Bukhari, ketika taun terjadi itu atau pandemi terjadi itu, yang dari luar jangan masuk, yang dari dalam jangan keluar. Itu hanya untuk tambahan saja. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Mustafa. Memang ini beliau sahabat saya dari dulu, dari zaman kita masih pada ganteng-ganteng dulu ya. Jadi, mungkin beliau yang paling banyak tentang dalam tanda petik kelakuan saya, soal pemikiran-pemikiran. Kadang-kadang saya terus terang curhat, saya kok punya pikiran begini, kalau diomongin di luar pantas apa tidak. Saya inginnya tuh ngobrol dengan guru besar, bisa diskusi dan bisa didokumenkan. Nah, beliau ini sahabat lama dan sudah jadi saudara sampai hari ini. Mudah-mudahan beliau sukses selalu, menjadi dosen di YIN Cirebon, dan
terus bisa mengembangkan ilmu dan pemikirannya kepada masyarakat. Ya, itu tulisan ada di dalam KUM pada tahun 1999 reformasi. Kan sudah ada saya tuliskan di tulisan pribadi sebelum itu. Sewaktu saya berjudul Gus Adam dan Mbak Hawa, itu karena ada pembisik. Saya memang mengutip tafsir Tobari, tetapi justru tafsir itu saya kritik sendiri karena ternyata setelah diteliti hadisnya ada hadis palsu. Nah, kenapa saya angkat di dalam penulisan itu? Karena itu sudah menjadi pembicaraan para mufassirin, sehingga mengangkat itu sebetulnya lebih pada mengutip semacam esai atau cerpen yang dibuat oleh para mufassirin. Tapi penekanan saya bukan pada itu, tapi pada adanya penguasa atau orang yang diberi kekuasaan di dalam surga kemudian terjatuh karena adanya sang penasehat tapi sang penyesat gitu. Jadi jatuhnya seseorang karena menjadikan seseorang sebagai penasehat, padahal si penasehat itu adalah lawan politiknya yang akan menjatuhkannya. Kalau tidak salah bahasannya itu waktu itu. Itu bisa dilihat pada kemungkinan nomor 2 atau 3 pada goresan pena jilid pertama tahun 1999, insyaallah pada jilid pertama. Dan peristiwa ini juga saya ulang-ulang di beberapa peristiwa karena sesuai kemunculannya saja. Seperti hari ini misalnya, kisah itu muncul lagi ketika ada pandemi, maka sisi-sisi itu kemudian muncul lagi. Dan itu sebabnya dalam Al-Quran kisah Nabi Adam juga diulang-ulang, Nabi Musa diulang-ulang. Itu menunjukkan bahwa pada surat ini itu penekannya berhubungannya dengan kasus ini. Di surat ini kasus ini, maka dia tidak akan kering dan akan terus ada. Nah, kalau di surat Al-Baqarah misalnya kisah Adam itu berhubungan dengan pengangkatan Adam jadi khalifah. Itu kan pengangkatan Nabi Muhammad jadi rasul tidak diterima oleh masyarakat. Sementara perintah sujud adalah itu bercerita tentang mereka mengatakan inginannya itu kalau bisa seorang rasul itu dari 2 komunitas besar seperti dalam surat Asy-Syukhruf nanti itu. Jadi pengennya dia orang Taif atau orang Mekah ya, dari keluarga besar lah, bukan Muhammad. Nah itu kisah tadi dijadikan sebagai referensi atau pembanding bagi peristiwa yang sedang terjadi. Nah itu saya coba tarik ke Indonesia karena saya punya prinsip bahwa Al-Quran itu masih terus turun sampai hari ini. Saya ingin bahwa kita tidak membayangkan bahwa Nabi Musa itu hidupnya ada di Mesir. Nah, Musa baru akan bermunculan, Firaun baru akan bermunculan juga seperti itu. Dan alhamdulillah sebahagian dari perenungan kita terhadap Quran ada sejumlah ayat yang kejadiannya persis benar, sehingga ketika ada peristiwa saya dengan mudah mengatakan Shadaqallahul Azim, alangkah indahnya dan kita tidak kemudian menjadi salah sikap. Ya seperti itu. Saya mengutip At-Tabari, tapi di At-Tabari itu saya jadikan hanya sebagai kutipan opini umum yang bukan menjadi ukuran kebenaran, tapi opini itu sudah sedemikian merata sehingga saya kutip, sehingga nanti orang yang membacanya akan mudah merasakan belum selesai kita menulis, maksudnya sudah tahu. Dan itu keinginan saya ketika baca Quran, tidak usah selesai bercerita, baru dibuka orang sudah tahu, wah ini kesana, tujuannya si Allah paham. Allah alam bisawab.